Saya bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Wah, saya ini orang tua saya pernah bilang, ingat kamu besar, kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Wah, saya ingat sampai sekarang. Lebih baik kita berusaha mengenal diri kita sendiri, itu jauh lebih baik ketimbang kita berusaha untuk mengenal orang lain. Wah, keren sekali Pak. Coba Bapak dorong pikir waktu pukul anak itu karena nasihat atau karena luapan emosi yang sangat menggebu-gebu. Emosi lebih banyak. Saya pikir waktu itu sangat emosi ya kita pukul anak-anak. Kita yang adalah korban, sebenarnya kita melakukan sebenarnya bukan karena kita ini jahat toh, tapi karena kita yang tidak menemukan bagaimana cara untuk sembuh saja. Benar. Karena ada yang lagi viral nih. Pria itu tidak bercerita. Oke, Tiba-tiba Baygon jadi saksi, jembatan 7 wali-wali jadi saksi, tali Sebaiknya 3 meter jadi saksi. Sebaiknya jangan ada. Selamat pagi sahabat cakep. Jumpa lagi dengan saya Philip Ferdinand dalam podcast edisi kedua Cakep Camp Pria Kristen Papua area Merauke. Pada pagi hari ini sudah ada dua sahabat saya yang gabung. Terima kasih, saya menyapa. Selamat pagi Pak Pendeta Edison. Selamat pagi. Bagaimana kabar? Puji Tuhan. Pak Wempi, bagaimana kabar Bapak? Baik, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan masuk dalam satu perbincangan yang hangat sehubungan dengan figur atau panggilan kita sebagai pria yang harus menjadi berkat di manapun kita berada. Tema kita pada pagi hari dalam podcast ini yaitu lelaki, luka, dan logika. Jadi tema yang sangat menarik ya. Ada lelaki, itu kodrat kita. Ada luka, trauma masa lalu yang gak bisa kita hindari, yang kita alami. Dan logika, sepertinya laki-laki harus kuat ya, gak boleh cengeng ya. Tapi kita akan bahas di dalam podcast pada pagi hari ini. Nah, untuk memulai saya akan mengajukan kurang lebih 3 pertanyaan untuk menjadi dasar kita berpikir ya. Dan saya harap perbincangan ini kita bisa santai bersama. Dan saya percaya akan jadi berkat bagi teman-teman semua yang menonton podcast pada pagi hari ini. Pertanyaan pertama, apakah orang tua Anda, khususnya ayah, membentuk Anda atau melukai Anda? Itu pertanyaan yang patut kita renungkan bersama. Kenapa sih banyak pria itu di luar sana terlihat kuat, tetapi hatinya hancur di dalam? Yang ketiga, apa yang terjadi ketika seorang pria tidak menemukan bagaimana cara untuk sembuh? Saya kira pertanyaan ini akan mengawali perbincangan kita 1 jam ke depan. Oleh karena itu kita perlu membuka ya Pak Edi dan Pak Wempi satu-satu tentang pengalaman kita masa kecil. Karena saya pikir pengalaman kita masa kecil itu tidak benar-benar hilang dan tidak benar-benar pergi. Entah dia yang positif, entah dia yang negatif. Saya ingin bertanya kepada Pak Wempi. Pak Wempi, kira-kira kalimat apa atau kata apa yang bisa menggambarkan tentang kondisi masa kecil Pak di rumah waktu masih kecil? Suasana rumah pada saat itu. Suasana rumah ya, kadang baik, kadang tidak. Kadang orang tua harus bertengkar di depan kita dan kita sebagai anak kita melihat hal itu dan itu tidak kita sadari, itu menjadi suatu menjadi luka dalam hidup kita. Ketika bapak dengan mama itu berkelahi di depan kita, kita melihat itu, mungkin mereka menganggap bahwa itu mereka punya posisi sebagai orang tua, tapi mereka tidak menyadari kita sedang menyaksikan mereka. Iya, betul. Dan itu menjadi luka yang sangat dalam sekali, Membekas dan tidak hilang ya. Orang bilang saya bisa memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Wah, sulit melupakan itu. Ya. Ini poin Pak, keren, menarik sekali. Saya bisa memaafkan tapi sulit melupakan. Ya. Dan podcast kita pagi hari ini bagaimana cara ya untuk mau menyembuhkan walaupun kita nggak bisa lupa ya. Ya. Seperti itu. Jadi
ada kondisi rumah sebenarnya tidak baik-baik saja. Tidak baik-baik menurut saja. Pak. Mungkin dilihat di luar baik-baik, bahkan orang bisa memberikan pujian, Ya, tetapi orang tidak tahu di dalam kondisi dalam. betapa ironisnya hidup sebuah rumah tangga yang tidak mempunyai satu kebersamaan di dalam Kristus. Nah, ada yang bilang begini, Pak. Itu kan tompo orang tua penghasil didikan. Begitu. Kan ada yang bilang begitu. Iya. Tapi kalau menurut Bapak, kapan Pak Wempi bisa menyadari bahwa sebenarnya itu bukan didikan, tapi itu luka? Ya, saya menyadari hal ini ketika kemarin saya ikut camp pria sejati waktu masuk di sesi ke-6 dan sesi ke-7 tentang bagaimana orang tua itu mengambil peran, apalagi sosok seorang bapak, seorang lelaki. Iya. Di situ baru saya merasa bahwa ternyata saya adalah salah satu dari orang tua yang memang sudah salah, tidak benar, Yang terhadap terluka. Bapak yang terluka, terluka ya? Iya. yang terluka sekaligus saya melukai anak-anak saya. Korban menghasilkan korban. Iya. Korban menghasilkan korban. Betul sekali. Karena kita korban Ya, tanpa kita sadari Tanpa terbawa dan kita menjadi pelaku. menjadi pelaku. Wah, kalau begitu nih terulang, kan Ya, terulang. terulang lagi. Gitu. Memang dampaknya ini akan terlihat kalau setelah kita menemukan masalah. Itu akan terlihat bagaimana cara kita mengatasi tentunya gitu ya Pak ya. Begitu sebenarnya didikan itu yang positifnya sebenarnya itu membangun identitas ya. Ya, Tetapi luka itu justru bikin rusak ya, bikin rusak. harga diri, identitas dan sebagainya. Jadi sebenarnya akhirnya Bapak Wempi sendiri menyadari bahwa sebenarnya ini bukan didikan ya, tapi ini sebuah luka yang membekas. Ya. Kalau begitu ini keren sekali untuk kita bahas lebih dalam lagi ini, bakalan seru ini. Dan pasti akan setiap orang yang mendengar podcast ini pasti saya rasa akan mendapat berkat ya. Jadi kalau begitu sebagai laki-laki, Pak Wempi sebagai laki-laki, apakah Pak Wempi merasa bahwa Pak Wempi harus kuat? Karena sebenarnya Pak Wempi itu hancur dalam hati. Ya, Begitu. Berikan Bapak punya pendapat. ya, kita harus kuat untuk menghadapi hidup ini, di mana dengan situasi keadaan sekarang ini kita harus kuat dan kita harus bisa mendidik anak-anak kita. Jadi tidak dengan kita berbicara jangan tidak, tetapi jauh lebih memberikan pengertian-pengertian itu jauh lebih baik ketimbang kita memberikan tindakan kekerasan, bahkan pukul, atau mungkin kita dengan stigma yang sangat keras. Nah, itu sebenarnya anak-anak kami itu sebenarnya mereka takut, bukan karena mengerti, tetapi karena takut. Oh iya. Mereka nurut itu bukan karena mereka mengerti, tapi karena takut. Jadi sebenarnya mereka taat ini taat palsu. Takut Ya. karena takut ya Pak ya. Takut, bukan Itu karena mengerti. Itu jadi beban tambahan bagi anak dan Ya. kita sebagai orang tua ya Pak. Dan ini adalah mata rantai yang tidak pernah putus. Ya. Sigma, bagaimana kita membentuk mental. Dan saya ketika ikut pelajaran bahwa saya merasa bahagia dari itu. Bagaimana saya ingin supaya mata rantai ini, kekerasan ini harus diputus. Iya. Ya untuk sahabat podcast tahu bahwa Pak Wempi ini adalah alumni Camp Pria Sejati angkatan 17 yang bulan kemarin diadakan di wilayah Merauke, dan Camp Pria Sejati untuk area Merauke masih eksis hingga saat ini. Ya, kembali kepada topik lagi ya, Pak Pendeta Edison. Menurut Pak, kan laki-laki itu harus kuat. Padahal sebenarnya di dalam hancur begitu. Pak Edi selaku seorang konselor yang ada di gereja menangani pandangan-pandangan dan kasus-kasus yang banyak tentunya. Bagaimana pandangan Bapak? Pandangan umum itu dia akan selalu kita dengar laki itu tidak boleh menangis, tidak boleh terlihat lemah. Orang bilang banci nanti Ya, nanti kalau dia menangis nanti dipikir itu wah ini cengeng, ini bukan laki-laki. Ini perempuan ini nih. Dan itu tanpa sadar Pak Kudi. Dan sejak kecil kita juga sudah ngajarkan kepada anak-anak
Kalau ada anak laki-laki kita menangis, kita bilang, nggak boleh menangis. Itu perempuan yang menangis. Nah itu seperti itu yang hal yang umum terjadi. Jadi sebenarnya itu salah ya Pak ya? Itu salah. Tetapi itu pandangan umum yang sudah terjadi bertahun-tahun dan itu pola yang berlaku. Ada misalnya kalau saya sebagai laki-laki, emosi saya ini meluap-luap dan saya membiarkan, atau saya mungkin tidak perlu untuk menangis, apa ada akibat? Iya, kalau itu ditekan ya, kalau emosi itu ditekan, kemudian luka itu tidak diproses dengan baik, maka akan muncul nanti dalam bentuk kemarahan atau sebaliknya itu orang yang tersebut kayak terus itu biasanya akan muncul di permukaan kalau emosi-emosi itu ya dilarang menangis, dilarang memunculkan ekspresi daripada berdiam saja, menyimpan. Akhirnya itu akan muncul nanti dalam bentuk kemarahan, muncul di permukaan, sebenarnya dia akan menyimpan itu, dan itu orang yang seperti itu biasanya dia akan lebih cenderung bersikap tinggi kepada orang lain. Akan mempengaruhi pola asuh dia sebagai seorang bapak kepada anaknya, dan akan mempengaruhi juga komunikasi dia sebagai kepala keluarga kepada anaknya dan istrinya, pasangannya tentunya ya. Wah, ini tentunya harus butuh penyelesaian kalau ini. Kalau diselesaikan dengan baik, pola itu akan terus berjalan seperti tadi Pak Wempi sampaikan, karena tidak ada sebuah penyelesaian. Pak Wempi tanpa sadar itu membawa pola itu ke dalam rumah tangga. Nah, ada satu pertanyaan lagi begini, Pak Wempi dan Pak Edi. Kira-kira ini saya tanya tentang pengalaman Bapak berdua. Kira-kira kalimat apa yang paling Pak Edi dan Pak Wempi ingat dari perkataan orang tua yang melekat hingga saat ini? Tentunya pasti yang negatif dulu. Kalau contohnya saya contoh dulu supaya bisa jelas. Saya ini orang tua saya pernah bilang, ingat kamu besar, kamu tidak akan pernah jadi apa-apa. Wah, saya ingat sampai sekarang. Kira-kira ada enggak perkataan-perkataan yang semacam itu atau model yang lain yang Bapak alami, Pak Wempi? Oke, untuk saya ingat kalimat yang sangat menyakitkan hati saya itu ketika saya tamat SD. Tamat SD ya? Mau masuk SMP, saya sempat ngomong sama ibu saya bahwa, "Ma, ini saya mau daftar ini, perlu uang pendaftaran, perlu seragam." Lalu kalimat yang keluar dari bapak saya itu, "Saya takut rugi urus anak itu." Takut rugi. Padahal orang tua anak sendiri. Itu kalimat yang betul-betul saya rasa sangat menyayat, sangat menyayat saya punya hati. Di situ saya diam, tapi itu ada tinggal luka yang sangat dalam. Jadi apa-apa selalu ke mama, ada apa selalu ke mama. Tapi luka itu tidak pernah sembuh dalam hati saya. Kata takut rugi sendiri. Padahal anak kandung. Nah, itu sangat menyakitkan sekali. Dan itu saya tidak bisa balas karena ya itu bapak. Ya. Saya hanya pendam saja di dalam hati saya, dan ternyata luka itu sangat dalam dan saya bawa bertahun-tahun. Ketika saya mulai tumbuh dewasa, akhirnya saya menjadi anak yang pemberontak di dalam rumah tangga. Akibatnya ya. Dari 9 bersaudara, saya terkenal anak yang paling nakal. Pak, saya merinding loh. Paling nakal. Akibatnya sampai sebegitu ya. Baik. Kalau Pak Pendeta Edison, saya dari tadi memikirkan ya ada satu yang saya ingat sampai sekarang. Saya kan lahir besar tanpa bapak. Bapak itu meninggal pada usia saya 3 tahun. 3 tahun. Pak. Saya bahkan belum pernah melihat wajah bapak saya secara langsung. Nah, saya dibesarkan oleh mama, seorang ibu. Ada sebuah kalimat yang bukan hanya mama yang biasa mengucapkan itu, tapi dari keluarga-keluarga, om, tante. Karena bapak tidak ada, sehingga mempengaruhi kondisi ekonomi kami. Sehingga satu kalimat yang biasa diucapkan, "Gak usah banyak mau." Misalnya teman-teman saya punya ini, saya pengen mau seperti itu, mereka selalu sampaikan, "Gak usah banyak mau,
kamu tidak punya apa-apa, kamu anak yatim. Kalau bang tidak ada bapak, piatu atau anak yang Yatim. yatim, kamu anak yatim. Nah itu kalimat yang melekat di dalam diri saya tanpa saya sadari, akhirnya ternyata membuat saya menjadi orang yang minder. Sekian tahun saya tidak sadari kenapa saya jadi orang minder, tidak percaya diri ketika berbicara di depan orang. Yang puji Tuhan dengan saya jadi pendeta akhirnya banyak bicara sekarang. Sebelumnya saya jadi orang yang minder, jadi orang yang pendiam. Karena mungkin salah satu faktornya seperti itu, tentunya karena sudah diajarkan sejak kecil, sudah ditanamkan kamu tidak punya apa-apa, kamu tidak punya bapak, itu tertanam dalam diri saya. Jadi saya simpulkan sementara kita semua ini bawa luka. Iya, Tong semua ini bawa luka. bawa luka. Dan luka ini yang Tong sendiri tidak berusaha untuk cari bagaimana untuk sembuh, tetapi kita bawa, ketong bawa. Seperti itu ya. Wah, ini akhirnya saya pun juga waktu itu sangat mempengaruhi self image saya, gambar diri saya tentang ya sudah, karena saya tidak akan pernah jadi apa-apa, saya berhenti untuk berhasrat, berkeinginan, tapi Tuhan kan punya cara yang lain untuk menolong dan menyembuhkan kita. Ya, salah satunya saya ingat juga ketika mengikuti Camp Pria Sejati angkatan kedua di Merauke 2014, Pak Edi panitia. Saya peserta Ketiga, saya ketiga. Oh ya. Pak Wempi ke-17 dan 17 jauh. ya. Dan itu saya juga merasa bahwa saya merasa banyak dibukakan tentang luka hati, luka batin, gambar diri saya, dan saya senang melalui Camp Pria Sejati angkatan ketiga pada saat itu ada pemulihan terjadi. Dan bagaimana juga akhirnya saya harus memperlakukan orang lain, mengambil keputusan-keputusan hidup jauh lebih bijaksana. Tentunya setelah luka itu sembuh. Ya, kalau luka dibawa terus akibatnya atau lukai orang lain juga. betul. Nah, Pak Edi, saya ingin bertanya, dari segi keilmuan ya, sebagai seorang konselor, orang yang banyak mengkonseling orang-orang sehubungan dengan ada luka yang dibawa. Nah, saya ingin bertanya, kenapa sih luka itu yang terjadi pada masih kecil itu tidak bisa dilupakan? Tadi pengantar yang disampaikan oleh Pak Wempi sendiri, wah, saya ingat terus. Itu kenapa kira-kira? Ya, ada beberapa faktor ya. Pertama, kita perlu sadari bahwa itu tersimpan di memori kita. Ya, Pak Wempi tersimpan juga. Ya. Saya juga tersimpan. Salah satu faktor ya, kita semua tadi menyaksikan itu tersimpan di memori kita, memori emosional kita. Kemudian ketika luka itu tidak diproses dengan baik, tidak diproses dengan baik, maka luka itu tidak akan hilang. Justru luka itu akan berkembang, dan kalau tidak diselesaikan dengan baik, seperti yang saya katakan, luka itu bukan hanya kita yang luka, tetapi kita juga akan melukai orang-orang di sekitar kita, termasuk istri, anak. Tanpa kesadari kita akan melakukan hal itu. Komunitas Ya, kita. bukan cuma itu ya, komunitas juga. Karena memori itu tersimpan, kalau tidak diproses dengan baik, maka itu akan terus berkembang. Ada pandangan ilmiah yang mengatakan begini, kalau saya korban, setelah dewasa saya akan jadi pelaku. Nah, ini pola yang akan terus menerus berulang. Jadi dalam sebuah istilah ini ada trauma repetition. Bagaimana pandangan Pak Edi sebagai seorang konselor dalam menyikapi hal ini? Ya, benar ya. Otak itu kan tadi seperti yang disampaikan, dia menyimpan memori, ada pola lama. Nah, jadi nanti pola lama itu kalau tidak dimasukkan pola yang baru, pola lama ini akan terus terbawa, dan otak akan membaca itu terus. Terulang. Apalagi tidak punya model relasi yang sehat. Tidak, kalau ada model relasi yang sehat itu tidak akan menolong. Tetapi kalau tidak, itu akan terus terbawa sampai dewasa. Nah, tanpa kita sadari, ini akan terus terulang. Bukan orangnya jahat, tapi karena memang orangnya belum dipulihkan, dia belum pulih dari trauma masa lalunya. Bukankah saya banyak menemukan, orang-orang
orang baik. Orang baik sesama orang baik, tetapi karena mereka punya trauma masa lalu tidak dipulihkan, tidak disembuhkan, tidak diselesaikan dengan baik, akhirnya mereka saling melukai. Nanti kita cek, kita akan lihat itu orang baik. Kita akan dengar konfirmasi dari teman, orang baik, sesama orang baik tapi bisa saling melukai karena itu tadi mereka tidak dipulihkan. Saya sangat tertarik menggelitik loh. Sebenarnya kita yang adalah korban, sebenarnya kita melakukan sebenarnya bukan karena kita ini jahat toh, tapi karena kita yang tidak menemukan bagaimana cara untuk sembuh saja. Wah, kalau begitu ya solusinya harus cari cepat-cepat penyembuhan, solusi. Cari solusi, cari pertolongan istilahnya. Wah, ya saya suka. Kita ini bukan jahat, tapi karena kita tidak sembuh saja. Begitu ya. Wah, ini menarik sekali. Nah, selanjutnya apa yang menjadi tanda-tanda orang yang terluka dan tidak terselesaikan? Ini kondisi lagi sekarang. Karena ada yang lagi viral nih. Pria itu tidak bercerita. Tiba-tiba Baygon jadi saksi, jembatan 7 wali-wali jadi saksi, tali 3 meter jadi saksi. Sebaiknya jangan. Nah, bagaimana pandangan Pak ini tentang hal ini? Pria tidak bercerita. Begitu. Tapi tanda-tanda orang yang terluka, nah sudah terluka tapi tidak pernah cari solusi, tidak pernah berbicara, manifestasinya kayak apa? Banyak manifestasinya. Pertama, orang yang mudah tersinggung. Kalau mudah tersinggung ngecek berarti mungkin masih ada trauma masa lalu. Di gereja banyak kan? Di komunitas banyak nih. Ya, tapi di gereja itu ada sebuah ini loh. Yang selalu digemakan sampai sekarang, tidak boleh tersinggung. Kalau tersinggung itu kampungan. Ya, tapi salah satu manifestnya itu akan orang itu mudah tersinggung. Orang tertawa saja itu sebenarnya bukan tertawa dirinya, tapi dia karena belum selesai. Dia akan merasa bahwa orang sedang membicarakannya. Nah, apalagi dia akan berpikir orang bicara tentang hal negatif. Itu pertama, mudah tersinggung. Kemudian juga yang lain mudah marah. Sedikit marah itu kan tidak salah ya, tetapi selalu kecenderungannya marah. Kemudian selain itu orangnya juga defense, suka membela diri, membangun pertahanan ya. Ketika diberikan masukan tidak mau terima masukan, nah itu salah satu ciri-ciri orang seperti itu. Kemudian sulit terbuka kepada orang lain karena dia selalu berpikir kalau saya terbuka nanti akan selalu mencurigai orang lain. Dia rasa tidak aman orang di sekitarnya. Kemudian juga hal yang lain, pelariannya bisa orang yang kecanduan bekerja. Istilahnya orang yang kecanduan bekerja, hari-harinya dihabiskan dengan pekerjaan. Dia pikir bahwa dengan dia bekerja bos bakalan senang itu tuh. Ya, padahal sebenarnya itu pelarian ya. Dia sebenarnya pelarian. Kecanduan yang lain Pak Philip, alkohol, kemudian pornografi, akhirnya cari juga kenikmatan yang dosa seperti cari perempuan itu tempat yang tidak seharusnya dia pergi. Nah, Pak ini kan pria yang sudah berumah tangga, tentunya kan ini ada istri, ada anak-anak. Nah, ini sampai mempengaruhi atau tidak misalnya hubungan suami istri? Itu akan mempengaruhi. Ini hubungan apa dulu? Harus diperjelas. Kan sedewasa. Hubungan suami istri, hubungan intim. Ya, sangat mempengaruhi. Apalagi kalau dia seorang kecanduan pekerjaan, pornografi, alkohol, itu akan sangat mempengaruhi kepada hubungan intim. Tapi saya tidak mau detail ya. Tapi itu pasti akan besar pengaruhnya. Jadi terlihat kuat, tapi emosinya tidak matang. Terlihat kekar, tetapi hati hancur. Orang bilang tampang preman hati obi mesak. Atau Hello Kitty ya. Hati Hello Kitty. Wah, ini pembicaraan yang dalam sekali ya. Nah, kalau begitu saya simpulkan sementara bahwa kita semua ini membawa luka. Saya mengikuti satu kegiatan yaitu JPAB, Jaringan Peduli Anak Bangsa, di
tahun lalu ya, saya mengikuti acaranya dan narasumber tersebut mengatakan begini, bahwa sebenarnya sumber kekerasan terjadi itu lebih banyak di NTT, Ambon dan Papua. Ya. Jadi sebenarnya kita wilayah timur, hasil survei dari JPAB, Jaringan Peduli Anak Bangsa, bahwa wilayah timur adalah wilayah yang paling memberi kontribusi presentasi terbesar tentang kekerasan dalam rumah tangga, khususnya orang tua kepada anak. Dan ini membawa trauma karena akibat tadi yang Pak Edi bilang tidak selesai dengan dirinya dan tertutup, tidak mau terbuka, akibatnya polanya terus berulang. Wah, menarik sekali. Nah, menurut Pak Edi sendiri dan Pak Wempi ya, ketong ini laki-laki ini harus kuat, ya, tidak boleh cengeng, tidak boleh menangis. Dan tidak bilang kami perempuan begitu. Nangis itu perempuan, laki-laki tidak boleh menangis. Nah, kira-kira ungkapan ini, laki-laki kamu harus kuat, kira-kira menurut Pak berdua ini konsep yang membangun atau konsep yang merusak sih? Kalau membangun dalam hal apa? Kalau merusak itu dalam apa? Pak ini bisa membuka OMP silakan. Kalau maksudnya begini, laki-laki itu harus kuat. Ini sebenarnya perkataan ini membangun atau merusak? Yang laki-laki harus kuat. Dan ini kita harus mulai bukan dari orang lain. Makanya ada bahasa yang bilang, lebih baik kita berusaha mengenal diri kita sendiri, itu jauh lebih baik ketimbang kita berusaha untuk mengenal orang lain. Wah, keren sekali Pak. Luar biasa. Teman-teman podcast, catat itu, dengar, catat. Kita status ya? Bikin next status. Jadi lebih baik kita berusaha untuk mengenal siapa kita, seperti apa kita, ketimbang kita berusaha untuk mengenal orang lain. Di situ kan kita bisa tahu, oh saya di posisi yang seperti ini. Dan di situlah saya harus seperti apa dan saya harus bagaimana. Dalam sekali Pak. Ya. Kalau saya berusaha untuk mengenal orang lain, tapi saya tidak bisa mengenal saya punya diri. Bagaimana saya mau membentuk saya punya keluarga? Jadi bagaimana perubahan itu terjadi, itu dimulai dari dalam dulu. Orang bilang dari Yerusalem dulu. Yerusalem itu berbicara tentang diri sendiri, keluarga. Itu saya bentuk dulu dari dalam dulu. Baru saya berbicara kepada orang lain sehingga menjadi kesaksian yang hidup. Luar biasa. Saya kalau omong-omong begini saya jadi ingat salah satu pendeta, dia sudah almarhum, Kaidi pasti tahu ya, Pendeta Rahmiati. Dia pernah bilang begini, kenal Allah dulu, baru bisa kenal diri sendiri. Baru tahu diri. Nah ini sepertinya senada dengan Pak Wempi kasih tahu. Jadi sebenarnya kalau ketika Bapak sendiri kenal Pak punya diri, apa karena itu akibat karena Bapak mulai serius dengan Tuhan sehingga bisa jadi kenal diri ya. Amin. Jadi yang menjadi barometer ukur bukan karena kita melihat ke sana kemari, melihat sosok hamba Tuhan, melihat gereja, tapi kita melihat satu pribadi yaitu Yesus. Lihat Yesus yang dia tidak mempertahankan kesetaraannya sebagai Allah. Dia betul-betul merendahkan diri, bahkan jauh lebih rendah daripada kita. Lalu sekarang kita tanya sama kita pun diri, kenapa kita pertahankan kita posisi sebagai orang tua sehingga kita tidak berikan banyak pengertian kepada anak, namun kita hanya bisa bilang jangan tidak, bahkan lebih ironis lagi kita biasa pakai rotan. Itu di Indonesia bagian timur tuh. Kadang juga keluar kata-kata yang menurut memaki, maki, menyumpahi. Iya, anak-anak kebun binatang. Itu kasih lahir anak-anak 2 kaki, tapi kita harus bikin dong jadi 4 kaki. Ini istilahnya seperti Begitu. Saya itu dulu masih kecil itu rotan ada 5 Pak. Iya. Selang, anyaman tali kursi, ikat pinggang, tali, dan pohon kelapa punya pelepah itu. Iya. Itu saya ada 5 loh. Salah sedikit dapat hajar itu.
Kadang kita bisa pukul bahwa kita bisa bilang di ujung rotan ini ada emas. Tapi sebagai orang tua kita tidak sadar waktu kita sedang pukul anak itu bukan karena kita pingin nasihat dia, tapi tingkatan emosi yang sangat luar karena biasa. Kejadian masa lalu yang diulang-ulang tanpa ada penyelesaian. Begitu. Coba Bapak dorong pikir waktu pukul anak itu karena nasihat atau karena luapan emosi yang sangat menggebu-gebu. Emosi lebih banyak. Saya pikir waktu itu sangat emosi ya kita pukul anak-anak. Ya, Dan itu betul-betul sangat melukai anak itu. Kalau Pak Edi sendiri konsep laki-laki itu harus kuat itu saya lihat dari sisi yang negatif cenderung merusak. Kira-kira merusak itu bagian-bagian mana? Ya, karena apa yang seperti di awal yang tadi sampaikan bahwa laki-laki itu tidak boleh menangis, dia harus menekan emosinya. Akhirnya itu ketika dia menekan emosinya berdampak tidak bisa berempati. Ya. Karena ditekan akhirnya orang bilang mati rasa begitu kan? Akhirnya mati rasa, lihat ada orang yang ini dia tidak akan tidak punya empati lah. Empati lah orang lain. Itu dampak negatifnya karena kalau ditekan mati rasa. Jadi sebenarnya kekuatan sejati itu bukan di luka ya, tapi di bagaimana kita harus menghadapi mengelolanya. Salah satunya camp pria sejati bisa menjadi solusi ya. Karena saya juga mengalami pengalaman yang sama. Pak Edi angkatan keberapa? Saya angkatan kedua. Angkatan kedua. 2011. 2011. Saya 2014. Oh, tidak salah. Ya. Nah ini kita sudah bicara tentang masa lalu kita sebagai anak-anak tumbuh sudah dalam rumah tangga. Nah sekarang ini kan kita semua sudah berumah tangga, kita bertiga sudah berkeluarga berumah tangga. Nah tentunya ini ada luka yang juga masuk ke dalam kita pernikahan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka pasti terbawa ya. Gitu. Kalau menurut Pak Wempi sendiri, pernahkah tidak ketika Pak Wempi cara berbicara kepada istri, cara berbicara kepada anak-anak sebenarnya mengulang tempo orang tua penggaya bicara, ulang tempo orang tua penggaya asuh, begitu semua. Iya, tanpa kita sadari, dan kita mengklaim bahwa kita sebagai orang tua, oh ini saya nih sebagai seorang bapak, ya, sebagai imam di dalam keluarga, mempertahankan saya punya kapasitas sebagai seorang imam, saya bertindak. Tapi sebenarnya kita tidak memandang. Seharusnya kita melihat dulu karena di dalam pengajaran kita orang Kristen, Yesus dulu baru kita. Kalau Yesus sendiri, Tuhan sendiri bisa merendahkan diri, sekarang kita mau tanya sama kita pun diri sendiri. Kenapa kita tidak bisa merendahkan diri? Wah, 1, 2, 3. Yes. Yeah. Keren Pak, perlu ya untuk merendahkan diri. Harus. Kalau dia saja bisa merendahkan diri, dia itu Tuhan, dia Allah bisa merendahkan diri. Kenapa kita manusia kita tidak? Dan untuk anak-anak kita, untuk istri kita, kita lebih banyak memberikan pengertian itu jauh lebih baik ketimbang kita memberikan rotan dan kita berkata jangan dan tidak. Ada. Saya lebih kepada musik. Ya. Karena memang dari sejak kecil tidak ada pola yang jadi lebih kepada menarik diri. Iya saja begitu. Setelah saya dewasa, setelah saya belajar dan mengerti mengapa saya jarang berkonfrontasi dengan orang lain, karena dari sejak kecil sudah dia terpola seperti itu, harus selalu mengalah. Meskipun saya tahu itu sesuatu yang benar, tapi karena sudah tertanam di sejak kecil, tidak boleh selalu bahasa itu, kamu tidak punya bapak, kamu tidak punya apa-apa. Dan tanpa sadar sampai hari ini dengan anak-anak saya pun, ketika istri saya misalnya marah mereka, bagi saya itu sesuatu hal yang normal. Tetapi sebenarnya tidak normal. Saya banyak berkompromi, padahal harusnya sebagai ayah saya berperan menegur mereka. Itu satu hal yang salah. Tapi kadang-kadang pola-pola itu, meskipun saya sekarang sudah sadari itu, tapi kadang-kadang muncul sikap-sikap itu pada diri saya. Memang pola model itu, karena begini, kalau menurut saya ini
pola atau model atau gaya keras orang kan itu satu-satunya yang ketemu hidupi, satu-satunya ketemu lihat Ya, yang tiap hari. tidak ada pola lain. Tidak ada pola lain kecuali ketemu dididik oleh orang lain. Ya. Benar. Wah, ini kita masih bincang-bincang terus toh di Trinity Spirit of Anima. Silakan Pak Wempi dan Pak Edi nikmati kopi dulu. Oke. Bisa ngopi Sambil ya? santai. Oke, terima kasih. Wah, emang kopi enak kalau begitu harus datang ke sini. Wow. Nah, kira-kira ada satu pertanyaan lagi. Apa ketakutan terbesar setelah jadi ayah? Pak Wimpi. Ya, ketakutan saya berpikir bahwa jangan sampai ke depan anak-anak saya membentuk keluarga yang mungkin Sama seperti sama dulu. seperti Iya. saya, bahkan mungkin lebih buruk dari saya. Iya. Seperti yang saya alami. Ketika saya waktu mendapat tekanan dari orang tua, mendapat ucapan-ucapan yang menyakitkan, itu sempat terpikir oleh saya, oh kalau begitu besok saya besar nanti saya kawin, saya tidak boleh sama seperti bapak saya. Tapi ternyata bahkan lari daripada apa yang saya pikir. Saya jauh lebih buruk dari bapak saya. Kenapa Bapak bisa berpikir seperti itu? Ya, saya jauh lebih buruk karena begitu saya kawin, saya punya anak, saya abaikan satu anak, begitu saja saya kasih tinggal, mau sekolah terserah, mau tidak terserah, saya kasih tinggal. Mungkin dia ketika dia sudah mau kuliah, baru saya ada punya perhatian sedikit. Dan itu tanpa saya sadari bahwa luka itu di hati yang luka akan membuat kita melukai. Tentang proses yang berulang. Tapi orang begitu santai untuk tidak mau mencari penyembuhan, solusi ya seperti itu. Jadi orang lebih kepada pelarian. Kalau begitu orang cari pelarian. Kalau menurut Pak Edi, pelarian orang-orang seperti ini misalnya, kenapa sih banyak pria sekarang itu lari kepada alkohol, lari kepada workaholic, lari kepada ekstrim kiri lah orang bilang gitu. Iya. Untuk hal-hal yang sebenarnya tidak membangun, justru makin membuat dia terpuruk, keluarganya terpuruk, istrinya terpuruk, anaknya terpuruk. Karena kan dia kepala harus mengerahkan. Ada beberapa faktor ya. Pertama saya pikir karena kita ini kan sama, tidak pernah diajarkan. Tidak ada sekolah bapak. Tidak ada sekolah bapak. Kita tidak pernah diajarkan bagaimana cara menghadapi emosi yang negatif itu. Iya. Tidak diajarkan cara menyelesaikannya. Kita sekarang setelah tumbuh dewasa baru kita setelah itu belajar sana sini ikut beberapa kegiatan game dan sebagainya, kita baru tahu. Nah, salah satu faktor itu. Terus kenapa juga sering orang lari kepada hal-hal yang negatif, karena dia merasa sedih, dia merasa tidak ada orang yang menolong dia. Terus yang berikut tadi tuh takut terlihat lemah. Ya, kan laki-laki harus Harus selalu terlihat kuat, selalu terlihat oke. Kalau dia menangis, kalau dia pokoknya tidak mau lah dilihat terlihat lemah. Tidak gitu mau lah. terlihat lemah. Dia harus selalu oke. Padahal dalam rapuh ya. sangat rapuh. Wah, luar biasa. Jadi kalau begitu kita harus bicara tentang pemulihan, Bang. Ya, kan tidak bisa luka yang terulang. Kalau begitu kita harus berpikir bagaimana cara untuk sembuh begitu ya. Nah, pertanyaan untuk Pak Edison, apa kira-kira yang menjadi titik balik? Nah, ada teman-teman dari alumni Camp Pria Sejati, mereka mengatakan bahwa waktu mengikuti sesi ini waktu kan banyak berbicara dan mengungkapkan artinya untuk berubah. Tapi kira-kira menurut Pak Edi, pengalaman bisa terjadi di luar camp, bisa terjadi di dalam camp. Titik balik pertama apa yang membuat Pak Edi menyadari bahwa sebenarnya Pak Edi punya luka dan harus diberikan, dan Pak Edi tidak sendiri? Saya ikut yang men ya dulu. Yang men ya. Itu tahun 2010 saya sudah selesai. Sebelum kami selesai belum wisuda,
sebelum kami akan diputus ke Merauke, nah saya ikut di kampus kami mengadakan Yamen. Ini untuk pemuda, Pemuda. pemuda-pemudi atau pemuda? Pemuda saja. Oh, pemuda. Laki-laki saja Laki. ya. Oke, baik. Itulah titik balik saya ya. Saya bersyukur juga saya baru menikah juga, sehingga Tuhan pulihkan saya sana. Jadi secara berangsur-angsur saya mendapatkan pemulihan. Kemudian waktu di Merauke tahun 2011, camp kedua saya juga ikut itu khusus yang keluarga, sehingga hal-hal yang saya tidak pernah dapatkan di masa trauma-trauma saya di masa kecil, bagaimana harus berperan sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang ayah yang tidak pernah saya dapatkan di masa kecil saya. Ini membantu saya untuk pulih, dan saya bersyukur juga ada komunitas yang selalu bersama-sama sehingga mendukung. Saya juga pikir kalau semua kegiatan ini saya ikut sana sini tapi tidak ada komunitas yang sehat, Betul. akan sulit. Bukan soal banyak kegiatan yang kita lakukan ya, Benar. tetapi sejauh mana hal ini dapat memberi pengaruh positif kepada saya, membangun hubungan yang positif tentunya. Nah, kan biasanya begini, orang itu baru tersadar istilahnya begitu pada waktu relasi sudah hancur, hubungan sudah hancur baru dia merasa sadar. Keluarga seberantakan, baru dia tersadar. Biasanya begitu Iya. Pak Wempi. Iya. Nah, Pak Wempi juga pernah mengalami kan? Iya. Isu begini baru saya sadar. Itu biasa kita alami kalau kita sudah ada di tingkat yang sangat rendah, situasi yang parah, baru kita berusaha untuk berbalik kepada Tuhan. Nah, saya kemarin ketika ikut konferensi di sesi ke-6 dan ke-7, Sesi ke-6 dan ke-7. Sesi ke-6 itu apa ya? Ada ke imam, Sesi Ya. ke-6. ya, Apa? ada ke imam, ada ke imam, Imam. ada ke imam dalam kalau rumah tangga. Oh iya. Oke. Di situ saya merasa diberkati sekali. Dan, saya merasa bersyukur walaupun tidak mendapat sertifikat, tapi lewat pengajaran-pengajaran itu ada sesuatu yang berharga buat saya. Jadi saya bilang sudah tidak apa-apa. Saya tidak perlu sertifikat, tidak apa-apa. Berkatnya ya. Penting berkatnya. itu intinya Pak ya. Intinya. Pada intinya supaya menjadi bekal untuk saya di dalam hidup dalam keluarga saya, bagaimana saya harus menjadi kepala di dalam rumah tangga. Saya harus menjadi imam yang baik dengan bercermin dan berkarakter kepada Kristus itu sendiri. Mantap. Saya suka itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya ternyata kita tidak bisa menyembuhkan kita punya luka sendiri. Ya. Kita butuh topangan ya dari teman-teman seiman, komunitas Ya, yang bisa membangun. Kayak misalnya ada teman yang kalau kamu dulu tidak mengajak saya juga mungkin tidak pernah tahu. Ya. Waktu Tuhan ternyata mau pakai ini genre sejati untuk memulihkan saya. Begitu. Nah, sebenarnya banyak cara ya Tuhan bisa pulihkan kita, bisa melalui camp, bisa melalui renungan kita, teguran-teguran melalui khotbah yang terpendengar, atau banyak cara. Kayak misalnya saya juga pernah belajar Tuhan menegur saya melalui anak saya. Iya, kelihatan sepele, Bapak ini sibuk terus. Terus lihat saya kan, saya juga kaget ya. Ternyata Tuhan bisa pakai. Iya. Nah, untuk Pak Edi, langkah pertama apa bagi seorang pria yang merasa hancur karena masa lalunya? Begitu. Kira-kira tahapan-tahapan apa sih yang harus dia lewati? Ya harus dimulai dengan sebuah kesadaran dulu ya, kesadaran bahwa dia itu terluka. Nah, ini pada titik ini orang banyak sadar ini nih. Tidak sadar, Gitu. dia tidak sadar kalau dia terluka. Akhirnya kan karena dia tidak sadar dia terluka, akhirnya dia luka ke orang lain. Nah harus mulai dari situ, mulai dari sebuah kesadaran. Nah kalau dia ada situ, baru kemudian ada sebuah pengakuan. Dia berani mengakui bahwa saya ini memang terluka. Tapi masalahnya pria zaman sekarang terlalu bicara, Pak Edi. Itu persoalannya. Jadi mau tidak mau harus bicara ini. Harus mulai bicara, berani mengakui bahwa dia tidak mampu sendiri, tadi Pak sampaikan, dan bahkan setelah itu cari bantuan.
Wah, ini titik yang susah. Harus cari bantuan. Egois, Nah, Pak. itu persoalannya. Jadi, saya mau cari bantuan, kalau mungkin saya lemah. Ya. Tapi mau tidak mau harus ya. Kalau mau sembuh ya cari bantuan. Bantuan, karena kita tidak bisa menyelesaikan kita punya persoalan. Cari bantuan. Komunitas itu tadi yang kita sudah bahas. Kemudian cari pendeta Anda di gereja. Konselor. Cari konselor. Ya. Cari orang yang tepat lah. Yang bisa membantu Anda. Memang tidak semua orang, ya. Jadi jangan berpikir bahwa saya kenal untuk komunitas siapa saja kita ini. Harus cari orang yang kita orang tepat, orang yang bisa kita percaya untuk menyampaikan setiap pergumulan supaya dia bisa membantu kita. Karena Pak Philip, saya mungkin bisa tambahkan satu hal ya, takut saya lupa. Tadi kan kita bisa tentang luka ya, bagaimana kita dilukai oleh orang tua, dari keluarga. Tapi jangan sampai nanti salah tangkap, misalnya oh ini gara-gara orang tua saya ini. Oh, kita Jadi, mempersalahkan. Nah, akhirnya kita mempersalahkan orang iya. tua, mempersalahkan keluarga yang membuat kita seperti itu. Padahal mereka juga sebenarnya korban. Korban, betul. Dari korban menghasilkan korban. Nah, seperti tadi Pak Wempi sampaikan kan saya justru kita ingin memutuskan hal kayak itu. Nah, ketika ada seperti itu jangan sampai juga kita mempersalahkan orang tua kita karena mereka juga sebenarnya korban. Korban. Seharusnya kita tidak usah lagi memikirkan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kita pikir untuk bagaimana menyelesaikannya dengan mengakui, menyadari, dan berani terbuka, tapi terbukanya tentu kepada orang yang tepat, bukan hanya kepada sembarang orang. Seperti itu. Setuju atau tidak? Pria sejati itu harus berotot maskulin. Ya. harus maskulin, harus berotot. Ya. Kalau untuk kesehatan boleh ya. Kalau untuk kesehatan ya. Jadi sebenarnya harus berani menghadapi luka ya. Berani, Pria sejati itu penting. harus berani menghadapi luka. Yang dari dalam yang penting. Bertanggung jawab atas dirinya sendiri, terus mampu mengasihi tanpa lagi harus membuat orang menjadi korban, melukai orang lain. Jadi kekuatan untuk mengelola diri sebenarnya jauh lebih. Nah, bagaimana orang sudah putus asa bisa secara cepat orang sudah terlambat. Nah, itu bisa. Tidak ada yang terlambat. Tidak ada yang terlambat. Hari ini pun kalau kita mau berubah, kita Tuhan mengasihi kita apa adanya. Dia tidak tunggu kita pulih. Dia tidak tunggu kita menjadi baik baru dia mengasihi kita. Firman Tuhan bilang ya, pada waktu kita masih berdosa pun itu dia mengasihi kita. Jadi tidak ada yang terlambat. Artinya kita mengakui itu dan ya datang kepada Tuhan. Tapi ngomong-ngomong Pak Wimpi sudah mengampuni orang tua atau? Sudah ya? Pak Edi juga sudah tahu? Saya tidak pernah marah. Oh, tidak pernah marah karena lebih permisif kan? Lebih bahkan saya tidak sadar bahwa saya selama ini menyimpan. Oh iya. Begitu. Jadi tapi sebenarnya kita juga tidak bisa membenarkan satu kesalahan. Tapi kita juga tidak bisa melupakan luka. Yang kan soal alami. Satu-satunya ya memang lepas kita punya beban, terus berhenti membawa racun kepada kita punya istri, kita punya anak. Seperti itu ya. Wah, itu luar biasa. Nah, orang sekarang ini kan butuh pemulihan yang cepat, instan. Ya. Begitu. Orang tidak mau proses. Padahal sebenarnya di pria sejati ini kan kita diajarkan satu proses cukup panjang. Begitu. Nah, bagaimana kira-kira kamu bisa mengatakan kepada kaum saudara di luar sana bahwa pemulihan itu tidak instan? Ya, saya ibaratkan begini Pak. Orang yang tersayat dengan luka, dengan silet, dengan luka parang, pemulihannya, kesembuhannya tentu sama-sama akan sembuh, tapi butuh proses yang berbeda. Orang yang tersilet sedikit saja, nanti 1, 2 hari, 3 hari sudah tertutup. Oh iya. Betul. Tapi kalau dia disayat oleh parang, dan bahkan mungkin luka sampai 10 jahitan, pasti butuh waktu yang lebih panjang. Tapi dia akan pulih. Artinya ada satu proses. Nah, kadang-kadang kan kita tidak sabar ya, kapan dia pulih, kenapa dia dari dulu dia belajar firman, katanya sudah bertobat, kita tidak sabar untuk melihat pemulihan seseorang, padahal dia butuh waktu. Saya rusak. Dia rusak sekali. Karena rusak ya rusak sekali. Nasi jadi bubur. Kan orang, saya pikir itu mungkin orang yang mudah menyerah ya. Tidak mau melihat bahwa sebenarnya ada bersabar sedikit, karena kita semua di dunia ini kan punya masalah yang sama, cuma beda saja dia punya tingkatan intensitasnya gitu. Tapi
Oh, harus hadapi semua. Jadi laki-laki pria sejati itu tidak harus berotot. Ya. Jadi cukup berotot, Pak Wenti berotot ya. Saya tidak berotot. Bukan ototnya ya, tapi apa tadi yang saya katakan bahwa lebih kepada bertanggung jawab, menerima luka, lepaskan beban. Ya. Ini sesuatu yang dalam sekali untuk kita bisa ambil pelajaran. Kalau Pak Wenti kira-kira sebagai kalimat penutup, harapan apa yang kan Pak sudah mengalami pemulihan, Ya. harapan apa yang Pak bisa sampaikan kepada teman-teman kaum Bapak atau kaum pria yang ada di luar sana atau komunitas Bapak? Pesan apa yang Bapak ingin sampaikan? Dengan situasi sekarang kemajuan modern yang serba terbuka ini, kita sebagai orang tua jangan kita lebih banyak menekan anak kita, tetapi lebih baik kita memberikan pengertian-pengertian sehingga anak kita itu dia turut bukan karena takut, tetapi karena dia mengerti. Itu jauh lebih baik karena kita sudah tidak bisa batasi anak-anak kita. Dengan sekarang dengan HP, betul. Semua serba terbuka dengan tidak ada filter. Dia bisa mendapatkan pengaruh yang baik, yang tidak baik dari luar segi samping. Dia mendapat pengaruh-pengaruh dari kita orang tua. Kita harus lebih banyak terbuka kepada anak, memberikan pengertian-pengertian sehingga dia bisa memposisikan diri. Saya harus di posisi yang mana. Tapi kalau kita hanya dengan berkata jangan, tidak, dengan keras, itu dia satu pribadi sendiri. Dia akan menentukan dia punya diri sendiri. Dia harus seperti apa dan bagaimana. Kalau kita tidak membekali dia dengan firman, dengan banyak berdoa, dia lihat. Karena anak-anak saya perhatikan, satu contoh waktu saya punya anak yang masih kecil. Karena keseringan setiap hari pagi saya berdoa, malam saya berdoa, dia ikut. Pola yang dibangun akan membentuk pola Ya, baru. membentuk. Iya. Pola. Iya. Dia walaupun nggak tahu ngomong apa, dia sendiri duduk sendiri berdoa. Tidak tahu dia ngomong apa. Tapi karena mungkin dia lihat saya setiap hari berdoa, dia berdoa. Teladan lebih kuat dari kata-kata. Pola yang kita bangun akan lebih membekas. Apa yang dia lihat, dia contoh. Terima kasih Pak Wempi. Closing statement dari Pak Edi sebagai counselor yang banyak menangani kasus-kasus serupa. Ya perlu pertama harus sadar diri ya. Kalau memang pernah mengalami luka selama ini, cepat cari pertolongan. Karena kita tidak bisa sendiri mengobatinya. Kita butuh orang lain, butuh komunitas. Jangan takut untuk membicarakannya kepada orang lain, tapi catatannya tetap kepada orang yang tepat, jangan kepada sembarang orang. Ya pemulihan itu jangan berharap instan, proses yang cukup panjang dan bisa saja itu proses yang hidup. Tuhan bisa pakai itu untuk membuat kita terus setiap hari. Tambah satu, komunitas. Oh, ya, harus kita komunitas. Karena saya sendiri merasa terbangun juga kalau saat punya komunitas yang teman-teman. Kadang-kadang kan kita nggak merasa untuk dia nasihati saya, cukup untuk dia ada dengar saja kan sudah menolong kita ya. Dan itu terjadi di ruang konseling. Seringkali saya menjumpai orang-orang yang datang konseling, dia belum bicarakan masalahnya spesies, dia rasa lepas. Karena memang dengan kita mencurahkan, mengungkapkan apa yang kita rasakan, itu juga sangat plong. Tanpa kita mendengarkan nasihat. Luar biasa. Terima kasih Pak Wempi untuk berkat-berkat yang dibagikan, pengalaman-pengalaman. Terima kasih juga untuk Pendeta Edison yang sudah berbagi kisah. Dan saya percaya sahabat cakep wilayah Merauke dan teman-teman yang menonton podcast ini akan diberkati. Dan harapan kami bahwa terus berjuang karena Anda tidak sendiri, ada komunitas, ada camp pria sejati yang bisa membantu Anda juga dalam proses pemulihan. Sampai ketemu di podcast yang ketiga. Tuhan memberkati. Mari kita minum kopinya, Pak. 1, 2, 3. Yes. Sekali lagi. 1, 2, 3. Yes. Bye-bye. Terima kasih teman-teman semua.